itu juga Bang. Kemarin kan bisa dibilang kan uang Agus kan sudah habis di yayasan. Nah, kemarin baru ada info lagi nih oleh Novi sendiri bahwa uang yayasan baru saja ditarik secara pribadi oleh pihak G, dan sekarang total nominal di uang di rekening yayasan itu hanya 10 juta Bang. Itu Abang sendiri melihatnya sedikit miris nggak sih Bang? Apalagi uang, bisa dibilang uang donasi sudah tidak ada Dari dan awal saya udah ditarik bilang, lagi uang yayasan ini yayasan. kan tidak punya izin PUB untuk menggalang dana Agus. Makanya dia tidak memasukkan uang itu ke dalam rekening Agus, rekening yayasan. Setelah uangnya banyak, baru ditakut-takutin Agus, masuklah uang itu. Dibantu sama Denny Sumargo yang menjamin. Nah, sekarang dianggap kalau sudah aman ini uang yayasan, nggak bisa. Jadi kalau Novi sudah membuka rahasia internal mereka, berarti Novi sebagai mantan ketua harus melaporkan Gary. Gary dilaporkan ke pidana penggelapan, perlu pencurian atau penipuan. Jadi kalau mereka udah laporkan itu, nah berarti kan pekerjaan saya semakin mudah dan ringan. Apakah selama penyumpulan donasi itu Novi ada menggunakan uang atau tidak? Kalau dia tidak, berarti siapa? Ya daripada Novi yang dilaporkan kita kemudian dia jadi tersangka, kemudian dia ditahan menjalani hukumannya, mending dia terbuka siapa orang yang makan uang itu. Karena selama ini saya berpikir Novi yang keras hati, keras kepala, nggak mau dengerin omongan kita. Bayangkan udah 2 kali hampir damai, nggak deadlock semua, nggak jadi. Nah coba kalau kalian seperti jadi saya, itu kan mereka kalau bikin acara itu kan biaya, mereka biaya, kita juga biaya. Tiba-tiba kayak main-main. Datang Densu, dia yang paling bertanggung jawab. Tidak ikhlas uangnya buat Agus. Tiba-tiba datang Densu, saya nggak mau ikut terlibat terhadap donasi. Saya mundur. Tiba-tiba dia mengatur. Ya kan? Nah terus siapa yang kita mau kejar? Silakan lawan saya Farhad, silakan. Sehebat apa tunjukkan, buktikan ya. Ngapain saya ngelawan kalian? Ya ngapain? Lawan kalian sekarang adalah hukum. Kalau kalian bisa mengalahkan hukum, baru itu kalian hebat. Tapi kalau kalian tidak bisa mengalahkan hukum, nah berarti kan kawan saya gitu. Termasuk Agus. Siapa yang menjolimin Agus pasti masuk penjara. Siapa yang zalim dan makan haknya Agus pasti masuk neraka. Itu aja. Marah, para Abbas bilang neraka, para Abbas bukan malaikat, tidak boleh nyium-nyium neraka. Ya suka-suka gue. Betul nggak? Namanya juga mengambil haknya orang, ya kan? Orang anak yatim yang sehat aja kita larang jolimin. Ini orang buta yang kehilangan pekerjaan. Untung aja Elmi masih setia, masih bisa menjadi istrinya Agus. Saya nggak tahu nih kalau uangnya nggak ada nih apakah Elmi tetap akan setia sama Agus. Kalau sampai Agus kehilangan istri gara-gara uang ini hilang, yang bertanggung jawab ini adalah 4 orang itu gitu. Nggak perlu kita minta ganti 1 triliun, ya kan? Orang lagi banyak uang, tiba-tiba uang dihabisin, toh? Betul gak? Betul gak? Ya Elmi tenang Elmi, mudah-mudahan Tuhan ganti. Bukan ganti ini ya, ganti jodoh ya, tapi ganti uang. Ganti dolar. Ya. Wih, tadi ya. Telat ya udah mau tutup. Tapi Abang sendiri mendukung nggak sih ini langkahnya Novi akhirnya melaporkan pihak Itu kepala adalah donasi satu-satunya langkah yang harus dilakukan oleh Novi. Kalau nggak ada di situ, targetnya adalah di Novi. Artinya Novi yang melegalkan dan memberi payung buat Giri. Walaupun Novi misalnya ada kisah masa lalu dengan Giri, tiba-tiba dia jangan takut gitu. Kecuali sekarang dia pacarnya Gary, baru boleh takut. Kalau dia cuma misalnya contoh dia di mantan, ya itu kan masa lalu. Tapi mantan itu jangan dicampur adukan dengan hukum. Kalau memang dia pencuri, dia menggelapkan uang, hajar. Hukum jamin rakyat. Oke Bang, ini juga Sebenarnya kan gampang. Siapa yang memanas-manasi yang minta uang itu dikasih ke NTT, itu pelaku utamanya otaknya. Kalian pengen tahu siapa? Uang itu kemana? Siapa? Ya. Siapa yang paling mereka takuti? Siapa yang paling berani mematahin leher ketua yayasan? Itu orangnya. Ya kan? Itu aja orangnya, kok gampang kok.
Tinggal Gary aja bilang daripada dia tidak kasih uang berarti dia dipatahin lehernya kan bisa jadi kan. Terkait yayasan Bang, bahkan Novi kemarin sempat posting status kalau tidak hanya dari segi finance tapi dari segi anak asuh yang bisa dibilang tuh yang dirawat di rumah yayasan diacak-acak juga Bang. Gini Gimana deh, nih Bang? sebanyak apa sih yang diasuh sama Novi? Kalau cuma 5 orang, sembunyi-sembunyi aja, jangan umumkan di Indonesia lu ngasuh 5 orang gitu. Saya aja juga pernah ngasuh berapa orang janda dan berapa belas anak janda. Nggak ada yang minta tolong-tolong orang. Nggak ada yang minta makan. Nggak ada bikin konten-konten. Sekolah juga selesai sekolah kok. Jadi jangan dibuat 5 urusan anak itu jadi urusan Indonesia. Udahlah. Mulai saat ini saya menyarankan Novi, stop, nggak usah lagi ngurus anak telantar dan orang-orang gila orang apa. Udah, mendaftar lagi lah jadi pramugari atau jadi pengacara, sekolah lagi, gitu. Nggak usah lagi ngurus itu. Ya kan, udah ribet begini, ribet. Dan kepada masyarakat jangan lagi nyumbang-nyumbang kalau ada hal begini nih. Orang buta, orang tuli nggak usah disumbang lagi. Langsung cari aja kalian ke orang itu, kalian kasih uang di situ diam-diam. Nggak usah lagi transfer sana. Ribet. Di Indonesia itu mau nyumbang niat baik aja bisa dipidana gitu. Walaupun kan jadi repot. Kenapa sih? Dalam agama aja jelas kok 2,5%. Itu hak daripada orang-orang miskin. Ya kan? Kenapa nyumbang 8.000 orang 1 miliar 400 juta, kenapa harus ribet gitu? Dan saya minta ketegasan dari Kementerian Sosial. Maksud saya, kalau Pak Menteri Sosial nakut-nakutin atau ancam-ancam orang yang mengambil uang itu pasti mereka takut. Harus tegas gitu, langsung. Kalau memang harus diambil uang, ambil aja Pak. Dan umumkan kalau perlu cegah kemarin di NTT sana agar uang itu tidak sampai. Pasti nggak nyampe gitu. Tapi kalau diam-diam aja repot gitu. Nanti marah Farhad Abbas. Kalau Farhad Abbas marah ya saya hanya bisa ngomong ke media gitu. Bahwa ketegasan itu adalah di pemerintah. Karena pemerintah itu adalah hukum gitu. Nanti tinggal telepon aja Kapolres atau Kapolda, Pak beresin itu selesai. Jangan dianggap ini di sini nggak ada orang terkenal, nggak ada orang apa, nggak ada pengacara hebat, nggak ada. Di sini adalah orang yang punya prinsip berjuang untuk membantu orang susah. Namanya sosial. Kalau kita kan memang sosial kerja kita ini adalah bagian daripada pekerjaan utama saya. Kalau pekerjaan sampingan saya semua pengacara, tapi pekerjaan sosial saya ini yang utama gitu. Oke, catat ya. Pokoknya gue sudah senang nih. Pokoknya ada orang yang lain pasti gue bantu. Dapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Raffi's More Artis dan Selebritis, bukan gosip tapi fakta.